pentingnya memitigasi dan juga menanamkan upaya untuk mencegah dampak perubahan iklim sejak dini, Pertamina Persero mengajak para pelajar untuk memahami isu lingkungan dan juga upaya untuk mencapai transisi energi dalam berbagai aktivitas yang terangkum dalam program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan atau TJSL. Nah, kali ini dalam program Sekolah Energi Berdikari, sekolah yang dipilih ialah SMA Negeri 8 Denpasar, Bali. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Inilah keseruan di Sekolah Energi Berdikari SMAN 8 Denpasar, Bali dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL Pertamina. Mengusung tema Energizing Sustainable Community, Pertamina Persero melalui Corporate Social and Responsibility mengajak para pelajar untuk terlibat langsung dalam upaya melestarikan lingkungan. Tak hanya itu, para pelajar juga diajak untuk memahami sumber energi baru terbarukan serta penerapannya demi mengurangi dampak pemanasan bumi. Terlebih, sekolah ini sudah mengimplementasikan instalasi sumber energi baru terbarukan berupa solar panel. Sebagai salah satu sekolah energi berdikari, SMA Negeri 8 Denpasar ini telah menggunakan salah satu sumber energi baru terbarukan, yaitu adalah panel surya. Di mana Pertamina telah mengimplementasikan penggunaan panel surya dengan kapasitas mencapai 3,3 kW peak atau KWP, dan diharapkan tentunya dengan penggunaan ini maka sekolah dapat terbantu dalam hal biaya listrik, kemudian juga utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk riset dan juga laboratorium. Selain menghemat biaya listrik, penggunaan solar panel di SMAN 8 Denpasar juga diperkirakan mampu mengurangi emisi karbon hingga 3.820 kg CO2 ekuivalen per tahun. Hari ini saya sangat bersyukur sekali ya bahwa ada kedatangan dari Pertamina ya, di samping memberikan bantuan panel listrik ya, solar cell yang mana itu nanti kita akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan listrik kita yang terutama yang bisa dipakai untuk itu ya, dan kita juga gunakan untuk belajar nanti kepada anak-anak kita bahwa ini ada sumber energi loh yang berlimpah luas yang kita belum optimalkan. Mari kita akan coba. Kemudian tadi dari Pertamina juga sudah memberi edukasi kepada kami, murid kami, bahkan guru kami. Nah, ini sangat menyenangkan bagi kami sehingga membuka pikiran kami ya. Ini bumi ini kan milik kita sekarang, besok milik anak cucu kita kan. Ya, mari kalau kita tidak jaga sekarang dengan kesadaran penuh, nah tentu itu akan menjadi masalah nanti besar. Pada momen ini, ada juga Upcycling Expo yang menjadi wadah bagi siswa-siswi memamerkan berbagai karya produk unik yang terbuat dari bahan-bahan daur ulang seperti lukisan, miniatur, dan kerajinan tangan lainnya. Selain itu, pada acara kali ini juga menghadirkan gerakan penanaman pohon sebagai simbol komitmen untuk terus melestarikan lingkungan sekitar. Antusiasme pun begitu terasa di kalangan siswa-siswi ini. Cukup seru banget ya Kak, apalagi tadi diawali juga dengan penanaman bibit pohon, kemudian ada expo juga tentang kerajinan-kerajinan dari bahan bekas, terus ada sharing-sharing, edukasi-edukasi, dan seru banget sih Kak. Tentunya karena ini kita membahas tentang energi terbarukan, banyak banget edukasi-edukasi tentang ya tentunya energi terbarukan yang harusnya kita mulai terapkan di zaman ini ya Kak. Apalagi kan sekarang kita gimana ya bilangnya ya, apalagi sekarang polusi udara, tentunya polusi udara itu udah semakin meningkat, dan tentunya kita memerlukan edukasi tentang energi terbarukan ini supaya kita bisa menerapkan hal tersebut di kehidupan kita yang sekarang. Kalau poin-poin yang paling berkesan sih gimana cara kita sebagai generasi muda itu untuk sadar terkait energi terbarukan gitu sih Kak. Jadi dijelasin oleh kakak-kakaknya kalau misalnya kita sebagai generasi muda itu harusnya mampu untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah mereduksi penggunaan karbon yang dimana itu bisa kita lakukan dengan mengurangi penggunaan energi
energi listrik. Sehingga kalau misalnya energi listriknya itu bisa berkurang, kita bisa menggunakan energi-energi terbarukan seperti energi dari panas surya itu untuk menciptakan energi listrik yang ramah lingkungan seperti itu. Dan juga yang kedua itu meningkatkan aware kita terhadap lingkungan itu sendiri. Ketika kita udah tahu dan juga udah mampu melestarikan energi kita, maka kedepannya bumi akan lebih baik seperti itu sih Kak. SMAN 8 Denpasar menjadi sekolah ke-8 dari 10 sekolah energi berdikari yang dipilih oleh Pertamina secara nasional. Program ini diharapkan mampu mendorong para pelajar untuk memberikan dampak besar ke masyarakat sekitar dalam upaya menjaga lingkungan dan beralih ke penggunaan energi yang lebih bersih. Jadi perubahan mindset, terutama di Gen Z yang sekarang kita sering banyak itu ya, ini perlu dilakukan dengan cara-cara yang semakin intens dan juga dengan pola-pola praktek langsung penggunaan tersebut. Karena selain kita bantu sekolahnya dalam bentuk akses untuk instalasi energi terbarukan panel surya gitu ya, kita juga mengajak masyarakat siswa-siswi di SMA Negeri 8 ini untuk mencoba berkreasi menggunakan limbah-limbah plastik yang bisa digunakan di sekitarnya. Jadi perubahan mindset ini yang kita harapkan dari para siswa. Dan alhamdulillah sejauh program ini berjalan, kami di Bali sendiri di SMA Negeri 8 Denpasar ini lokasi ke-8 dari 10. Dan animo masyarakat, para siswa-siswi sekolah sangat terlihat antusias. Program Sekolah Energi Berdikari merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam mengimplementasikan environmental, social, and governance, serta Sustainable Development Goals poin keempat, yakni pendidikan berkualitas. Poin ketujuh, yaitu energi bersih dan terjangkau. Dan poin ke-23, yakni penanggulangan iklim. Pendidikan sejak dini menjadi kunci untuk mencapai net zero emission serta upaya untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim lebih lanjut. Apalagi kita ketahui bahwa target Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 tentunya akan meningkatkan konsumsi energi di dalam negeri. Sehingga sekali lagi sangat penting pemahaman ini diterima oleh rekan-rekan yang ada di SMA Negeri 8 Denpasar serta di sekolah energi berdikari lainnya yang ada 10 yang tersebar di seluruh Indonesia. Agar kedepannya diharapkan ya inovasi-inovasi yang berkaitan dengan upaya untuk mencapai transisi energi ini dapat tercapai. Syarifah Rahma, Hadi Ariantomo melaporkan langsung dari Denpasar, Bali, CNBC Indonesia Beyond Business.